Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bunda, selamat pagi mama-mama semua. Jumpa lagi dengan bunda ya. Kali ini bunda akan memberikan video pembelajaran untuk subtema keempat, pembelajaran ketiga dan keempat. Anak-anak bunda siapkan alat tulisnya, bunda ikuti videonya ya. Baik anak bunda, sekarang silakan buka buku halaman 96. Ayo membaca. Di situ tertulis bahwa Deli senang membaca buku. Deli menjaga bukunya dengan baik. Deli membuka halaman buku dengan hati-hati. Jika belum selesai membaca, buku ditandai dengan pembatas buku. Melipat halaman akan merusak buku. Buku disimpan kembali di rak buku. Buku Deli terawat dengan baik. Nah, begitu caranya salah satunya untuk merawat buku ya anak-anak. Jadi anak-anak setelah membaca tadi, anak-anak bunda dapat memperhatikan bagaimana cara merawat buku ya. Jika sudah membaca, bukunya harus dikembalikan ke rak kembali. Jangan dilipat, jangan ditulis-tulis, dicoret-coret, atau apalagi jangan sampai dirobek karena bukunya nanti bisa tidak akan berguna lagi. Mulai sekarang sudah dapat merawat buku dengan baik ya. Baik Ananda Bunda, lihat halaman 97. Di situ ada, perhatikan banyak susunan buku ya. Di situ ada susunannya pertama 2, 3, kemudian 2, 3 lagi, 2 dan 3. Di situ adalah membentuk pola bilangan. Jadi di bawahnya keterangan ada banyak buku membentuk pola bilangan adalah angkanya 2, 3, 2, 3, 2, 3. Perhatikan angkanya urutannya. Setelah angka pertama apa angka kedua, angka ketiga dan keempatnya seterusnya itu bagaimana susunannya, disitulah disebut dengan bentuk pola bilangan. Jadi Ananda perhatikan letak angkanya itu dan setelahnya angka apa. Kemudian Ananda bisa menentukan banyak atau angka-angka berikutnya ya. Perhatikan dengan contoh yang kepik di bawahnya. Sekarang kita perhatikan gambar kepik yang berada di atas daun. Gambar pertama ada 1 kepik, kedua ada 2 kepik, ketiga kembali 1 kepik, berarti urutan berikutnya adalah berapa? Ya, begitu kita lanjutnya ada 1 kepik, berarti yang di tengah itu adalah mengikuti angka sebelumnya atau jumlah kepik yang sebelumnya, yaitu 2 kepik. Maka yang diisi pada kolom yang ketiga atau kotak yang kosong adalah 2 kepik atau angka 2 ya. Paham sampai di situ? Selanjutnya perhatikan di bawah ada gambar cupcake yang ditaruh di atas piring. Piring pertama ada 3 cupcake, kedua ada kotak kosong ya, belum berisi. Kemudian selanjutnya adalah piring yang berisi 1 cupcake. Selanjutnya lagi kembali 3 cupcake dan selanjutnya adalah 2 cupcake. Nah, berarti yang harus diisi ke kotak nomor 2 berapa ya? Kalau dilihat seperti itu, berarti pola bilangannya adalah 3, 2, 1. Berarti yang di tengah adalah 2 cupcake. Baik, selanjutnya halaman 98, anak-anak bunda ditugaskan untuk menebalkan nama bacaan dalam kotak. Lalu bacalah. Seperti contoh yang pertama, di situ adalah cerita bergambar. Anak-anak bunda silakan tebalkan huruf-hurufnya dalam kotak tersebut lalu dibaca ya satu persatu dari keempat buku yang ada tertera pada gambar. Silakan dikerjakan, paham ya sayang? Sekarang kita mengerjakan latihan di halaman 100 ya. Lihat nomor 1 katanya, berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan cara merawat buku yang benar. Kira-kira yang pertama itu adalah menaruh pembatas buku. Itu menunjukkan cara merawat buku yang benar ya. Betul atau tidak? Oke, betul sekali jawabannya. Jadi merawat buku yang baik adalah dengan cara memberi pembatas buku pada bacaan yang sudah selesai kita baca. Seperti tanda centang ya. Selanjutnya nomor 2, lengkapilah kotak sesuai pola gambar. Di situ ada gambar apel, yang pertama 1, kotak kedua 3, kotak ketiganya 2. Berarti urutan angkanya itu pola bilangannya 1, 3, 2. Maka untuk kotak keempat akan kembali lagi dengan 1 atau angka 1 menunjukkan apelnya 1 ya. Sesuai urutannya 1, 3, 2.
Maka Bunda ingatkan lagi, kotak yang kosong pertama pada apel kita isi dengan angka 1 atau digambar dengan gambar apel 1 ya. Selanjutnya untuk gambar mobil di bawah, lihat pertama gambar mobilnya ada 3, kemudian gambar mobil 2 dan mobil 1. Jadi urutannya 3, 2, 1. Maka polanya adalah setelah 3 mobil adalah 2 mobil. Silakan ditulis angka 2, kemudian digambar mobilnya sebanyak 2 buah. Paham sampai di situ ya anak-anak Bunda? Untuk nomor 3, tugas Ananda adalah menebalkan nama jenis bacaan pada gambar. Jadi Ananda lihat dulu gambarnya, baca tulisan di bawahnya, kemudian tebalkan tulisan-tulisan tersebut. Demikian ya untuk latihan halaman 100. Selanjutnya kita buka halaman 102 pembelajaran keempat ya. Di situ katanya ayo peragakan. Olahraga dapat menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan juga dapat dilakukan saat membaca dan menulis. Nah, jadi membaca juga dapat dilakukan dengan cara benar, itu adalah juga menjaga kesehatan ya. Di situ ada gambarnya. Katanya di situ kalau jarak mata dan buku tidak boleh terlalu dekat. Kemudian membaca harus dengan jarak yang tepat membuat mata sehat. Tapi di bawahnya juga ada cara-cara yang membacanya tidak baik. Silakan perhatikan gambarnya, bisa membedakan mana membaca dengan cara baik dan mana membaca yang tidak baik. Mengapa pada gambar di bawah dikatakan cara membacanya tidak baik, yaitu membaca sambil duduk dengan kaki diangkat dan terlalu dekat jaraknya, atau dalam posisi tengkurap, kemudian dalam posisi tidur, itu akan membuat mata kita menjadi rusak. Jangan lakukan lagi membaca yang cara tidak baik ya. Baik, anak-anak muda, sekarang kita lanjutkan ayo berlatih pada halaman 104 ya. Di situ nomor 1 katanya, berilah tanda centang pada cara membaca yang tepat dan beri tanda silang pada cara membaca yang tidak tepat. Jadi Ananda perhatikan gambarnya dulu. Di situ ada 3 gambar, membaca sambil tidur, membaca pada ruangan yang bercahaya, dan satu lagi juga membaca dengan duduk tapi dia dengan posisi yang cukup bagus. Silakan Ananda pilih jawabannya yang tepat diberi tanda centang dan jawaban yang tidak tepat Ananda beri tanda silang ya. Selanjutnya Ananda lihat nomor 2, yaitu tugasnya pasangkan gambar dengan jenis teks sesuai pada cerita tersebut ya. Lihat di sebelah kiri ada cerita, Ananda baca dulu, kemudian setelah itu Ananda baca juga yang sebelah kanan pernyataannya. Kemudian Ananda setelah baca, Ananda bisa mengerti mana kata-kata itu yang sesuai dengan gambarnya. Setelah selesai melihat gambar tersebut dan membaca teksnya, Ananda ambil garis atau berikan garis, hubungkan dari gambar sebelah kiri ke teks sebelah kanan. Paham sampai di situ ya? Ananda baca dulu dan Bunda yakin Ananda bisa dapat mengerjakannya dengan baik. Selamat mengerjakan. Ya, bagaimana? Sudah bisa mengikuti videonya kan? Bunda harap kalian semua dapat mengikuti dengan baik. Silakan kerjakan dan kemudian berikan jawabannya kepada Bunda ya. Bunda tunggu. Terima kasih semua sudah mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.